Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dalam mengatasi gangguan penyakit yang namanya anus gatal. Jadi kali ini kita melakukan pemijatan atau pijat refleksi atasi anus gatal. Nah, untuk gangguan penyakit anus gatal ini bisa banyak penyebabnya ya teman-teman ya. Bisa dari karena infeksi, terus juga dari berbagai bakteri, virus, bisa juga dikarenakan kulit ya, gangguan kulit, bisa juga dikarenakan obat-obatan, juga itu banyak faktornya ya teman-teman ya. Jadi pada kali ini kita bagaimana mengatasi anus gatal ini dengan cara pijat refleksi. Jadi nanti selain pijat refleksi ini juga nanti ada ramuannya yang bisa teman-teman bikin ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Yang pertama itu adalah sebelum kita melakukan pemijatan, saya biasanya melakukan yang namanya stretching teman-teman. Nah, stretching ini fungsinya adalah untuk meregangkan otot-otot atau ligamen yang ada di sini ya, agar yang tadinya kaku atau juga misalkan ada penebalan kulit atau kapalan itu bisa kita lemaskan atau kita bisa lenturkan ya, agar teman-teman. Jadi fungsinya ini untuk memaksimalkan pembuangan kotoran setelah dilakukan pemijatan refleksi. Jadi yang kita harapkan adalah pada saat kita melakukan pemijatan itu, kotoran-kotoran yang keluar itu bisa keluar dengan sempurna ya. Oke, setelah kita melakukan pemijatan ini selama 2-5 menit, kemudian kita balurkan teman-teman kaki ini dengan hand body lotion juga di bagian punggungnya, punggung kaki ya, atau bagian atas, agar menjadi lebih lembab, dan kemudian juga nantinya teman-teman pada saat dilakukan pemijatan ini kulitnya tidak lecet ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu kita lakukan, biasanya saya berdasarkan pengalaman saya pada saat melakukan pemijatan pertama kali titiknya adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah nanti yang akan berperan besar pada saat setelah dilakukannya pemijatan. Mereka lah yang akan membantu agar kotoran-kotoran tersebut dikeluarkan dari dalam sistem pengeluaran tubuh ya, sistem pengeluarannya, baik melalui air seni, BAB, melalui kulit, ataupun melalui mungkin ludah ya. Nah, di sini kita tentukan aja seperti di video-video saya sebelumnya, maka kita tentukan aja teman-teman titik ginjal. Jadi kalau misalkan di video sebelumnya itu saya selalu bilang kita raba gini, ini ada tulang ya di sini ya. Nah, ini tulang kita begini teman-teman ya, gini aja. Nah, ginjal itu antara telunjuk dengan ini teman-teman, dengan jari tengah ya. Jadi sekitar di sini nih teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman bisa download ya, nanti bisa mengetahui titik-titiknya ya. Jadi setelah ini, nah ini titik yang namanya kandung kencing ya teman-teman ya. Oke, nah kita lakukan pemijatan di 3 titik ini pertama ya. Nah, yang pertama ini kita lakukan pemijatan, bisa caranya dengan seperti ini, bisa dengan cara seperti ini teman-teman, bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman ya, dengan ini ya. Atau bila mana teman-teman jarinya belum kuat, bisa menggunakan tongkat, alat bantu tongkat pijat ya. Nah, pada saat kita melakukan pemijatan, sebelum kita lakukan pemijatan ini kita selalu kasih hand body. Oke, jadi sebelum kita lakukan pemijatan, biasakan selalu kasih hand body lotion ya, sininya titiknya ya, agar tidak lecet
Jadi setiap misalkan ini hand bodinya pada saat kita lagi pijat ininya udah kering, ya kita kasih lagi, gitu ya teman-teman ya. Nah, lakukan pemijatan ini selama 5-10 menit teman-teman. Oke, 5-10 menit ya. Setelah kita lakukan pemijatan 5-10 menit di sini, maka kita lakukan tekanannya 1-2 kilo teman-teman. Nah, untuk menentukannya itu ya kita tekan, misalkan timbangan ya kita pijat aja begini ya. Kita tekan sampai tercapai 1-2 kilo ya. Oke. Nah, setelah itu ini adalah titik ginjal yang kita pijat, yang mana dia nanti akan menampung dan menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam darah akibat setelah kita melakukan pemijatan. Nah, kemudian kotoran tersebut dibuang ke saluran melalui kandung kencing dan lewat saluran kencing. Jadi di sini adalah saling berkait ya. Nah, inilah yang nanti akan bekerja keras bertiga ini, 3 titik ini ke 3 titik ini, agar kotoran-kotoran yang ada di tubuh itu keluar ya. Oke, setelah kita 3 titik ini, maka kita pijat yang namanya daerah ini teman-teman, daerah yang berkaitan dengan gangguan anus gatal ya, yaitu rektum, anus dan rektum ya. Jadi kalau misalkan itu tuh kita bisa lihat di sini ya, anus dan rektum itu posisinya di sini teman-teman nih ya. Jadi dia kalau kita gambarkan ini hampir dekat dengan ini ya, sejajar dengan ini nih. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah titik titik anus dan titik rektum ya di sini ya. Nah, kita pijat yang pertama itu titik rektumnya. Oke. Ya, setelah kita pijat selama dengan tekanan 1-2 kilo, durasinya 5-10 menit ya teman-teman ya. Nah, ini untuk membantu bila mana memang ada gangguan di daerah rektumnya yang akan menyebabkan penyakit gatal-gatal, atau misalkan kita ada gejala tumor ya atau gimana, itu bisa ketahuan dari sini nanti ya, yang menyebabkan anus gatal awalnya. Nah, bila mana ada infeksi juga mungkin ntar akan ketahuan. Nah, di sini kemudian kita pijat adalah yang kita pijat itu anusnya. Nah, di titik anus ini pula kita lakukan pemijatan kurang lebih 5-10 menit, kemudian dengan tekanannya 1-2 kilo teman-teman. Nah, selalu gunakan hand body lotion. Ya teman-teman ya, untuk titik-titik refleksi yang kita akan mau pijat. Nah, setelah kita lakukan pemijatan di rektum dan di anus, maka yang kita harus pijat itu adalah tulang tungging. Nah, tulang tungging ini posisinya ada 2 ya teman-teman ya. Posisinya ada yang di sisi dalam dan di sini nanti ada di sisi luar teman-teman. Cuman kita tentukan dulu yang di sisi dalamnya aja dulu. Oke. Yang di sisi dalam itu posisinya dia persis di paling belakang sini teman-teman nih. Jadi ini ada tulang nih, kalau kita lihat nih, kita tulang. Nah, ini posisinya di sini teman-teman. Nanti digambar teman-teman akan jelas ya. Teman-teman akan jelas nih. Ya. Nah, ini teman-teman pijat di sininya. Ya, dengan ini aja cukup. Jadi dari bawah ke atas ya. Nah, bila mana dengan jari teman-teman nggak kuat ya, teman-teman bisa pakai tongkat ya. Gunakan selalu hand body lotion, karena ini apalagi terutama di daerah bagian sisi atas, bukan telapak, maka kulitnya lebih sensitif teman-teman. Tekanannya tetap 1-2 kilo ya. Kemudian ini juga 5-10 menit ya. Nah, dengan menekan titik tungging ini, tulang tungging ini juga teman-teman, bagi yang perempuan ini sangat bagus juga untuk mengurangi kapala pecah-pecah yang ada di sini di bagian tumit. Biasanya kan teman-teman tuh yang perempuan, wanita itu suka pecah ya kakinya ya, banyak yang pecah karena kering. Nah, ini bisa membantu dengan dipijat daerah sininya, ini akan membantu peredaran darahnya lancar juga. Oke. Yang satu lagi di sini adalah teman-teman tulang tungging sisinya. Nah, ini ada tulang ya, ini ada tulang nih yang nongol nih di sini nih. Nah, ini di situ teman-teman.
Jadi posisinya di sini teman-teman ya. Nah, ini sini. Dari sini sampai sini teman-teman ya, sampai bagian belakang. Nah, ini tulang tungging juga di sini. Oke. Nah, kemudian setelah kita pijat tulang punggung tulang ini, maka kita pijat daerah yang daerah kelenjar reproduksi teman-teman di sini. Kelenjar reproduksi adanya di sini teman-teman. Nah, jadi di pertengahan tumit ya. Ini pertengahan tumit. Kita pijat di sini satu, ya. Gunakan selalu hand body. Nah, untuk yang di sisi sini nih bisa gunakan tongkat karena ini biasanya tebal ya. Karena tebal biasanya jari kita sakit kalau untuk mijat, makanya gunakan tongkat. Nah, ada satu di sini, yang satu lagi ada di sini teman-teman. Ya. Nah, di sini di belakang yang namanya mata kaki ya. Mata kaki teman-teman, ini di sini ya. Nah, ini pijat di sini teman-teman. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kenapa? Karena untuk ini arahnya harus ke jantung, memompa agar itu bisa tersaring cepat dengan oleh ginjal ya, untuk dibuang ya. Oke. Nah, itu adalah titik yang daerah dari reproduksi ya, kelenjar reproduksi. Maka kemudian titik refleksi bagian dubur ya teman-teman ya, atau wasir ya, atau bagian wasir ya kita nyebutnya. Nah, ini bagiannya di sini adanya teman-teman. Nah, ini di atas di atas mata kaki ya, posisinya di sini teman-teman nih ya, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, kalau di bawah mata kaki ini adalah rahim teman-teman ya, daerah rahim atau prostat kalau untuk laki ya. Nah, untuk yang perempuan atau laki, untuk atasnya ini adalah daerah refleksi dubur. Kita pijat gunakan selalu hand body lotion ya, atau minyak olive oil atau minyak kelapa atau minyak urut. Kita pijat dari bawah ke atas, pijat dari bawah ke atas, pijat dari bawah ke atas ya teman-teman. Ini untuk refleksi dubur ya. Oke. Nah, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat setelah refleksi dubur untuk mengatasi pijat refleksi untuk mengatasi anus gatal. Nah, yang terakhir ini adalah kelenjar getah bening teman-teman. Kelenjar getah bening adalah satu sistem kelenjar yang ada di tubuh kita yang fungsinya tuh membawa kotoran dan membawa makanan dan makanan mineral yang masuk di dalam darah kita. Jadi kotoran-kotoran itu akan dibuang melalui sistem kelenjar ini. Dan bila mana terjadi infeksi, maka kelenjar ini juga, atau ada bakteri atau infeksi virus atau apa, ini kelenjar ini juga berfungsi untuk mengatasi atau melawan ya. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas, bagian dada, maaf. Nah, ini kita pijat seperti ini teman-teman ya. Bisa juga seperti ini. Gunakan hand body ya teman-teman ya, selalu gunakan hand body. Kenapa saya selalu ini? Karena terkadang orang mijatnya terlalu semangat sampai dia lupa ininya kering, dihajar terus. Akhirnya apa yang terjadi adalah kulitnya jadi pada lecet dan melenting. Nah, atau enggak akhirnya jadinya luka gitu teman-teman. Nah, kemudian kita pijat juga daerah kelenjar getah bening bagian perut di sini teman-teman. Di depannya persis ada mata kaki ya. Kemudian juga di sini di tengah nih, di tengah sini lurusan ini nih ya. Jadi kalau kita pijat nih ada urat yang sebelah sini, ada urat yang sebelah sini. Nah, itu artinya di tengah ya. Teman-teman nanti bisa lihat posisinya ada di di link download ya. Nah, ini juga ada antara mata kaki belakang samping atau luar ya, dengan ada di sini kalau kita raba nih ada tulang yang nonjol. Nah, ini ya. Jadi di sini, nah ini posisinya adanya di tengah teman-teman. Nah, ini adalah kelenjar getah bening bagian atas samping, ini bagian atas, ini bagian perut, dan ini bagian dada. Nah, setelah semua ini sudah kita pijat, nah saya review lagi ya dari pertama ya, untuk penyakit pijat refleksinya nih ya, yang atasi anus gatal. Yang pertama itu adalah ginjal, saluran kencing, kandung kencing ya. Kemudian itu pemijatan yang kita lakukan adalah di daerah
anus dan rektum ya. Kemudian kita pijat juga daerah kelenjar reproduksi ya. Kelenjar reproduksi yang di tumit maupun yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah, kemudian tulang tungging. Tulang tungging juga di sini bisa di bagian sisi sini dan juga di sisi sini teman-teman yang di belakang. Nah, setelah itu yang kita pijat adalah daerah kelenjar getah bening, bagian dada, bagian perut, bagian atas dan bagian samping. Itu adalah titik-titik yang juga teman-teman harus lakukan pemijatannya di kaki kanan ya. Setelah semuanya sudah selesai, maka teman-teman saya anjurkan untuk meminum air hangat 1-2 gelas agar apa? Sistem metabolismenya, sistem peredaran darahnya cepat lancar lagi atau kembali lancar. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa meminum ramuan-ramuan yang bersifat herbal yang untuk membantu gangguan anus gatal ini. Nah, contohnya misalkan memang gangguan ini berdasarkan berdasarkan terjadinya lecet kulit atau ruam di kulit di daerah anus itu, atau misalkan diakibatkan oleh bakteri atau infeksi misalkan kayak cacing kremi. Nah, contohnya itu teman-teman bisa menggunakan berbagai macam herbal atau mungkin salep ya dari dokter ya. Nah, untuk itu kalau ramuannya itu bisa dengan kita membuat ramuan dari kunyit. Jadi kunyit itu kita parut, nah kemudian kita ambil airnya, sarinya, dicampurkan di minyak kayu putih. Nah, itu untuk agar kita bisa untuk oleskan di bagian anus. Nah, kalau misalkan gatalnya itu dikarenakan jamur kulit atau jamur gimana apapun, itu bisa gunakan salep untuk jamur, atau juga teman-teman bikin herbalnya itu dari daun sambiloto ya. Dari daun sambiloto itu bisa membantu juga untuk mengatasi anus gatal juga. Teman-teman mengalami gangguan anus gatal ini, saya sarankan teman-teman juga untuk menghindari makanan-makanan yang bersifat pedas, terus juga mengandung lemak, mengandung santan, dan mengandung yang bersifat daging ya, seperti mungkin udang atau itu yang bisa memicu gatal. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi banyak orang, bagi teman-teman yang membutuhkan. Bila mana video ini memang bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share, bisa like dan subscribe channel ini agar bisa kedepannya bisa memberikan banyak manfaat ke banyak orang. Dan bila mana teman-teman juga mau bertanya, silakan ajukan di kolom komentar. Insya Allah saya bisa bantu nanti menjawabnya secepatnya. Atau bila mana teman-teman juga ingin berkonsultasi, silahkan teman-teman datang, bisa melihat kontak saya di about ya, di channel saya ya. Nah, teman-teman silakan baca, itu di situ ada kontak saya. Silakan teman-teman hubungi saya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya selalu sehat. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.